Kali ini kita akan bahas tentang saham-saham yang udah keluar nih, baik minggu lalu maupun yang sekarang di website Vstock, serta kita analisa apa aja sih saham-saham yang udah keluar minggu lalu dan nantinya terus gimana pergerakannya. Nah, kita langsung aja masuk ke websitenya. Ini adalah saham-saham di mana ini adalah untuk 1 minggu terakhir ya, 10 hari terakhir. Ada BBNI tanggal 12 Februari seminggu yang lalu pukul 15.00 buy itu di 4260 harganya. Per penutupan kemarin di 4750 ya, di 11,5%. Nah, sekarang kita mau melihat hari ini ya, hati-hati ya, Java, CMRY ini mau menjelang puasa atau lebaran, itu akan naik. Biasanya ada beberapa sektor yang terkait misalnya dengan food and beverage atau sektor makanan ya. Dan secara trading view kita bisa lihat, Java itu suruh buy, itu adalah jam 10.00 19 Februari. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Oh, mungkin ada satu saham yang saya sampaikan. Itu terkait dengan Toba. Ya. Toba, oke. Nah, Toba itu keluar signalnya. Ini di sini. Nah, seperti kita tahu bahwa Toba ini ada afiliasi dengan yang namanya isu yang lagi hangat sentimen terkait Danantara. Iya. Di mana Pandu Syahrir ya yang digadang-gadang akan menjadi semacam salah satu pejabat tinggi di sana. Selamat datang di Vstock, Track and Adjust. AI yang mikir, kita yang cuan. Kali ini kita akan bahas tentang saham-saham yang udah keluar nih, baik minggu lalu maupun yang sekarang di website Vstock, serta kita analisa apa aja sih saham-saham yang udah keluar minggu lalu dan nantinya terus gimana pergerakannya. Jadi kita langsung aja ke Pak Firman. Pak Firman, di website kita kan di Vstock ini banyak banget ya saham yang sudah keluar ya yang minggu lalu. Untuk yang motion itu berarti tandanya yang kalian untuk bisa swing. Pakai ya swing, tapi day trade ya harian. Nah, di swing ini udah muncul minggu lalu ada sekitar 10 saham, betul Pak? Lebih ya, okay. 10 saham. Tapi kita bahas nggak 10-10-nya sih, jadi beberapa saham aja. Oke, ya. Boleh Pak. Hari ini kita mau bahas sesuai dengan temanya, Track and Adjust, bahwa Vstock ini tools yang kita berikan kepada mereka yang suka trading, baik itu yang untuk invest maupun yang untuk swing ya, atau yang untuk scalper. Nah, hari ini saya mau bahas yang terkait dengan Track and Adjust. Artinya kita ingat dulu bahwa Vstock itu strategi investasinya fokus on fundamental. Itu yang terutama bagi mereka yang untuk invest medium to long. Ya, long term. Nah, lalu ada yang namanya yang kedua adalah intention. Artinya tentukan dulu nih, dia mau sebagai investor kah atau mau sebagai trader. Trader tuh ada dua tuh. Satu yang swing trade ya, satu lagi yang scalper. Yang membedakan adalah kalau yang swing trade itu biasanya tenor waktunya, horizon waktunya itu adalah 1 jam 4 jam ya. Jadi misalnya dia beli hari ini ya, bisa juga jual hari ini. Misalnya pagi jam 9 jam 10 suruh beli. Nanti pas jam 3 atau jam 2 bisa aja nanti dia katakan jual ya. Nah, kalau misalnya scalper, nah itu disarankan mereka harus plototin monitor nih ya, harus plototin monitor. Nah, kenapa horizon waktunya time frame-nya itu adalah 1 menit 3 menit tuh ya. Jadi disarankan bagi mereka yang tidak punya waktu untuk fokus pada monitor, fokus pada market, nah itu jangan ambil yang scalping ya. Cukup ambil yang motion. Nah, jadi kalau misalnya yang Bapak Ibu yang misalnya ingin yang beli hari ini lalu jual besok atau jual nanti sore, tergantung dari misalnya kecukupan daripada Bapak Ibu ya. Kembali lagi kita ingatkan bahwa ini adalah disclaimer bahwa tools ini adalah membantu menemukan dari ratusan saham yang ada, mana yang dengan cepat kita bisa melihat adalah satu saham yang memang memiliki pola kecenderungan yang mirip seperti yang sebelumnya, yang dia katakan ini probability untuk naik. Nah, hari ini pada konten hari ini ya, tapping hari ini jam 14.47, tanggal berapa sekarang? 19. Tanggal 19, jadi kita mau ambil adalah market kalau kurangi 7 tanggal 12. Nah, kita langsung aja masuk ke websitenya. Ini adalah saham-saham di mana ini adalah untuk 1 minggu terakhir ya, 10 hari terakhir. Dari tanggal 12 Februari, di tanggal 12 Februari ya, dari nomor 66 sampai nomor 87, mulai dari Cepin
ya. Itu ada spekulatif buy di mana dari harga pertama kali keluar di 294 per penutupan kemarin tadi pagi ini saya capture itu adalah 3,4%. Lalu ada Adaro ya, keluar jam 12 Februari tanggal 12 Februari pukul 15 sore itu di harga 2440 per penutupan kemarin adalah 2260 ya. Ada BBNI tanggal 12 Februari seminggu yang lalu pukul 15.00 buy itu di 4260 harganya. Per penutupan kemarin di 4750 ya, di 11,5%. Tetapi ada juga yang minus tuh, ada PNBM ya, itu 1790 ya, 1790, 12 Februari jam 2 sore lewat 7 menit ya. Nah, penutupan kemarin di 1745, artinya minus 2,59% ya. Dan dari 22 saham ya, 22 saham itu hanya ada 2 yang turun. Pertama PNBM, yang kedua Harum ya. 845 ke 840. Satu lagi adalah stagnan, nggak kemana-mana. Ya. Artinya cukup luar biasa, cukup bagus. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh mempercayakan sepenuhnya kepada engine. Tetap keputusan jual beli ada pada nasabah ya, ada pada investor. Nah, caranya gimana? Mudah banget. Contoh misalnya kita ambil yang tanggal 12 Februari kemarin. Kita ambil misalnya saham tadi yang kenaikan cukup tinggi BBNI. Waktu itu keluar tanggal 12 Februari BBNI itu jam 15.00 tanggal 12 Februari. Nah, sekarang coba kita lihat 12 Februari. Tadi kita bicara swing. Kalau kita bicara swing berarti horizon waktunya, time frame-nya 1 jam dan 4 jam. Saya ambil yang 1 jam. Nah, jadi teman-teman yang menggunakan VStock cukup mudah, tinggal diklik di sini itu langsung nyambung ke trading view. Nah, kalau kita bicara swing, itu bicara analisa teknikal. Nah, tinggal nanti ketika pakai trading view itu akan menyambung. Nah, silakan teman-teman mau pakai yang mana. Kalau memang dia cukup ahli atau misalnya familiar dengan stokastik, gunakan stokastik. Kalau misalnya dia cukup familiar dengan menggunakan MACD. Bollinger Band sesuai, silakan pakai Bollinger Band. Nah, apa yang saya tampilkan di sini adalah kita menggunakan algoritma kita VStock. Nah, ini kalau saya matiin, VStocknya hilang. Ini adalah bentuk candle-nya. Nah, ini contohnya ya. BBNI itu ya silakan. Pak, PBNI berarti udah berapa persen Pak seminggu berarti kan? Kemarin penutupan tadi pagi 8,69%. Sekarang berapa? Tinggal dibuka. Sekarang dia 4570. 4570 ya, berarti turun ya. Nah, itu tinggal dibuka di mana? 9,79% ya. 9,97%. Hampir 10% selama 1 minggu. Ya. Nah, jadi tinggal diklik di sini ya, tinggal diklik. Oh, per hari ini 8,9% San. Oh, ya, 8,9%. Tadi pagi itu BBNI itu di sini ada BBNI di 13,37. Mungkin kalau dikaitin dengan sentimen, kemarin yang laporan keuangan tuh Pak, ternyata BNI growth-nya paling tinggi dan semua bank. Ya. Terus satu lagi kan ada berita buyback saham. Ya. Gitu. Nah, tapi ini sudah duluan merespon. Kemarin naik 13,37, sekarang per hari ini konten yang dibuat jam 14.52, itu turun ke 8,69 ya, di harga jam 14.52 menit. Waktu konten ini buat hari Rabu tanggal 19 Februari. Nah, tetapi sekali lagi itu istilahnya track and adjust. Ikuti dan sesuaikan. Kalau misalnya dia udah cukup dengan misalnya 10%, 13% ya tinggal take profit aja. Nah, tapi kalau misalnya dia mau nunggu sampai ada spekulatif sell, ya silakan tunggu. Tetapi sekali lagi kita mau pastikan bahwa market itu variabelnya banyak. Ya, itu sebabnya kenapa kalau kita mau bicara swing trading atau scalper itu banyak variabel di sana, makanya ada istilah kita harus ikutin dan sesuaikan. Nah, kembali lagi yang tadi, jadi kalau menggunakan VStock ya, itu tinggal diklik yang bisa mengakses websitenya dan itu langsung masuk ke chartnya. Nah, trading view. Nah, kita lihat tanggal 12 Februari tadi ya, tanggal 12 Februari. Ya. Nah, 15 sore. Nah, di sini. Apa artinya buy? Artinya buy itu adalah hijau di sini, ya, dan candle-nya juga hijau. Ya. Jadi barnya hijau dan candle-nya juga hijau. Nah, buy. Nah, kita lihat di sini ya, sampai hari ini tadi penutupan kemarin berarti tanggal 18 jam 00 ya, 16.00 itu kemarin naik sampai di 47.40 ya, 47.40. Nah, tetapi sepanjang hari ini BBNI turun ya, biasa taking profit ya. Nah, taking profit. Nah, jadi kita bisa melihat ini contoh BBNI. Sebagai seorang investor, teman-teman silakan pilih
saham-saham mana yang sesuai dengan tipikal masing-masing, keyakinan masing-masing, keahlian masing-masing. Vstock ini adalah membantu untuk saudara menemukan dari ratusan saham yang ada, mana nih yang kira-kira menurut saya cocok untuk saya. Ya. Contoh misalnya BBNI tadi yang fundamentalnya cukup bagus, ya, dan selama ini memang koreksi terjadi terus, ya, cukup panjang, ya, dan kita melihat ada spekulatif buy, ada buy di posisi Vstock, dan dalam waktu 1 minggu memberikan 13% lebih. Oke. Nah, berikutnya apa yang kita mau lihat? Nah, berikutnya adalah kita ambil contoh misalnya tadi saham yang tadi turun tuh adalah tadi yang dari sini ya, PNBN, ya, PNBN, Bank Pan Indonesia. Ya, kita ambil contoh. Bank Pan Indonesia. Nah, ini kita tinggal ganti di sini ya. 12 Februari jam 2 sore. Nah, di sini ya. Jadi dia ada suruh masuk, ya. Nah, 1 minggu terakhir kita bisa melihat harga sahamnya pernah naik tuh, tapi nggak terlalu naik yang tinggi. Tetapi di tanggal 18 Februari, ya, itu turun, ya, sampai penutupan itu adalah di 17.45, ya. Makanya turun tadi 2,5%. Ya, 2,5%. Nah, sekarang kalau kita mau lihat apa yang harus kita lakukan? Nah, contoh, ketika signal itu keluar di jam 14 sore, ya. Nah, jam 14 sore, kita lihat bahwa volume yang hijau di sini, ya, posisi buy, spekulatif buy, itu sebenarnya kalau kita lihat bar di bawah ini, itu volume merahnya lebih banyak dan itu tinggi-tinggi dibanding hijaunya. Volume ya. Betul. Nah, jadi misalnya kepada mereka yang menggunakan Vstock AI, silakan menggunakan TradingView. Saudara tinggal mengkombinasikan antara volume, ya, yang candle hijau berarti volumenya hijau, candlenya merah berarti volumenya merah. Ya, tinggal sesuaikan pakai MACD kah, atau pakai Bollinger Band kah, atau pakai stokastik kah, silakan. Tetapi di mana-mana kita ingat bahwa yang namanya harga itu ditentukan oleh supply demand. Ya. Betul. Dan kalau kita bicara swing, itu tidak terlalu melihat yang namanya fundamental, apalagi scalper. Ya, artinya yang mereka lihat apa? Supply and demand. Yes, supply and demand atau bid over atau volumenya. Nah, kita lihat kenapa PNBM turun. Nah, keluar signalnya, tetapi lihat ketika di signal buy jam 14 tadi, volumenya itu memang ada spike ya kalau kita ambil 4 bar terakhir. Tetapi itu kalau kita lihat sepanjang 1 minggu ke belakang, itu banyakkan merahnya daripada hijaunya. Kalau di hari itu tanggal 14 ada spike volume yang cukup gede dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya, itu kemungkinan akan naik ya. Kita ambil contoh misalnya seperti yang tadi. Kita ambil contoh tadi apa namanya? BBNI ya. BBNI. Kita ambil contoh BBNI. Tanggal 12. Sore. Nah, jam 3 sore. Nah, itu volumenya yang hijau-hijaunya jauh lebih banyak daripada yang 1 minggu sebelumnya. Nah, jadi itu sebabnya kita perlu yang namanya saya pernah bilang bahwa ada banyak pekerjaan yang bisa digantikan oleh wisdom, tetapi ada satu yang nggak bisa digantikan yaitu wisdom, kebijaksanaan. Nah, itu sebabnya gunakan Vstock ini sebagai teman untuk kita trading. Oh, mungkin ada satu saham yang saya sampaikan, itu terkait dengan Toba. Ya. Toba, oke. Nah, Toba itu keluar signalnya ini di sini. Toba keluar signalnya tanggal 14 Februari, ya. Itu ada 2 kali ya. Jam 14 tanggal 14 Februari pagi dia spekulatif buy. Lalu jam 10-nya dia suruh buy di harga 378 dan 380. Lihat per posisi konten ini dibuat 1458, itu harganya udah naik 20%, 19% di harga sekarang 454. Ya. Nah, bahwa jam 9 jam 10 itu ada spike volume yang jauh menonjol dibanding volume-volume yang di bawah sebelumnya tuh. Iya, betul. Ya, dan itu naik. Nah, seperti kita tahu bahwa Toba ini ada afiliasi dengan yang namanya isu yang lagi hangat sentimen terkait Danantara. Di mana Pandu Syahrir ya yang digadang-gadang akan menjadi semacam salah satu pejabat tinggi di sana, direkturnya di Danantara yang mengelola ribuan triliun. Nah, berita-berita seperti ini adalah berita-berita sentimen positif buat emiten itu. Makanya harganya akan naik tinggi tuh. Nah, naiknya sampai 20% lebih. Nah, jadi kita bisa melihat itu yang saya katakan bahwa tentu sulit untuk menemukan ratusan saham mana yang kita bisa ada potensi untuk cuan. Kalau kita bicara swing trading. Nah, yang perlu kita lihat apa? Yang pertama dari sisi teknikal ya. Nah, silakan dipadu dengan misalnya baik itu menggunakan Bollinger Band atau stokastik atau MACD, kita serahkan kepada masing-masing investor. Tetapi kita perlu juga melihat ada isu apa nih?
ya. Nah, kita lihat ada isu apa. Nah, itu contoh Toba ya. Nah, ini mungkin sampai tanggal 24 Februari ini akan naik terus ya Toba ya. Karena pengumumannya ya. Betul. Kalau dari news berita ini tanggal 7 dia Pak ada keluar rumornya ya. Ya, tanggal 7 Februari. Ya, 7 Februari. Cuman waktu itu market belum merespon sepertinya. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat hari ini ya. Nah, di motion signal hari ini. Ya, hari ini banyakkan sell tuh. Ya. Ya. Jadi kita bisa melihat contohnya MTEX suruh sell, ya. Lalu Indofood suruh sell, Indi suruh sell, ya. Japfa buy di 2010. Nah, saya coba lihat ya Japfa, SMGR suruh sell, lalu UNTR suruh sell, ya. Nah, yang suruh buy adalah Japfa. Nah, ini akan keluar tadi sebelum jam 15.00 itu hanya ada 2 saham. Satu MTEX suruh sell, satu lagi adalah Japfa suruh buy ya. Kita ambil contoh misalnya kita ambil Japfa. Nah, ya, dan secara trading view kita bisa lihat Japfa itu suruh buy itu adalah jam 10.00 19 Februari. Berarti hari ini. Ya. 10.00 19 Februari. Berarti di sini nih. 10.00 19 Februari. Jam 10 pagi. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Oke. Nah, hati-hati. Sama seperti yang tadi kita bahas bahwa dia ada kenaikan di sini. Ada hijau spekulatif buy. Tetapi kalau kita lihat volume di bawahnya itu masih banyakkan merahnya. Kalaupun ada spike volume di sini itu tidak lebih tinggi daripada bar-bar di sampingnya tuh. Ya. Bar-bar di sampingnya. Artinya apa? Kalau saya sebagai seorang trader, saya untuk sementara kalaupun masuk saya tidak dalam jumlah besar, ya, tapi dalam jumlah yang terukur. Kalau saya melihat seperti ini, saya tidak akan mau buy. Ya, saya masuk tinggal dikit aja, menghindari kalau ada spike volume di periode waktu berikutnya. Nah, sekarang kita coba lihat ya, karena ini posisi buy ya di Japfa. Nah, tapi nanti kita akan evaluasi ya, di 1 minggu nanti berikutnya ya kita gimana perkembangannya perkembangan Japfa. Hati-hati ya, Japfa, CMRY ini mau menjelang puasa. Biasanya ada beberapa sektor yang terkait misalnya dengan food and beverage atau sektor makanan ya. Nah, itu biasanya ketika menjelang puasa atau lebaran itu akan naik. Kita ambil contoh seperti Japfa. Nah, Japfa ini kita bisa lihat juga di sini. Japfa ya. Japfa masih belum terlalu banyak ya Pak naiknya ya. Java belum kebanyakan naiknya belum ada ya. Nah, tetapi kalau kita di sini juga banyak kan merah-merahnya ya, tetapi kalau kita melihat dari sisi dari grafik daily ya, tenor waktu harian. Nah, ini hati-hati juga bahwa ini dalam waktu dekat kemungkinan ada sedikit koreksi, tetapi kita akan bahas nanti di minggu depan bahwa posisi Japfa ini apakah dengan sektor yang terkait dengan mau lebaran mau puasa dibaca oleh AI-nya dia akan naik. Nah, kita akan tes nanti di minggu depan ya. Nah, jadi seperti Japfa, lalu MAPI ya, CMRY. Nah, ini adalah sektor-sektor yang ada kaitan dengan lebaran dan puasa. Ya. Silakan menggunakan tools ini sebagai partner, teman untuk saudara trading, terutama hal swing trade atau scalper. Nah, tetapi keputusan jual beli atau keyakinan dalam memutuskan itu kita kembalikan kepada para investor. Karena bagaimanapun kita harapkan kepada mereka yang berinvestasi itu adalah mereka yang memang sudah paham dan mereka punya skill atau kemampuan untuk memutuskan bahwa ini layak atau bisa saya beli, ini tidak layak atau tidak bisa untuk saya beli. Jadi inilah kita butuh AI ini. Bagi yang scalper tinggal masuk pakai fitur scalper. Kalau yang swing pakai motion. Nah, pertanyaannya, kalau saya misalnya dari ratusan saham, kira-kira lu tambah botak kayak gua nggak, San? Saya sendiri, San, setiap hari saya trading. Kalau ini nggak ada, saya bingung pada saham yang mana nih. Ya. Walaupun saya ngerti tentang masalah teknikal, saya ngerti tentang masalah fundamental, tapi ketika saya mau swing, saya pikir pada saham yang mana ya? Nah, saya bingung. Betul. Itu sebabnya akhirnya saya menggunakan ini sebagai teman saya untuk trading. Begitu, San. Dan kita juga nggak usah capek-capek lihat running trade ya, Pak ya? Betul. Nah, tapi kalau misalnya di sini teman-teman yang udah jago teknikalnya, bisa beli nggak sih Pak alatnya? Oh, bisa. Toolsnya? Bisa. Itu di website juga langsung ya? Silakan registrasi. Harganya saya nggak enak sebut di sini. Iya, langsung aja ntar tanya admin kita. Betul. Pertanyaannya malah atau murah ya, tinggal dikonversi aja. Ibaratnya ini
Itu balik modalnya nih Pak. Tidak punya waktu, maksudnya tidak perlu menyediakan waktu sekian banyak, ya. Tidak perlu screening dari ratusan saham. Menurut saya sih murah sih. Iya. Kalau misalnya tadi seminggu 10%, ya berarti tinggal dihitung aja Pak ya. Betul. Mau berapa kali balik modal, berapa lama. Sekali lagi ingat ya, ini adalah keputusan jual beli ada tetap pada investornya masing-masing. Tetapi kita menggunakan mesin ini adalah sebagai panduan kita untuk bertransaksi ya. Iya. Jadi kesimpulannya balik lagi ini adalah sebagai tools ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang pemula disarankan mungkin ikut yang live trading dulu nih bareng. Jadi di situ bisa tanya-tanya tentang saham, tanya tentang technical dan lain-lain dan bagaimana cara menggunakan ini. Tapi kalau misalnya kalian yang sudah mahir technical terus pengen beli toolsnya itu bisa di website, langsung ke website kita dan juga jangan lupa follow medsos kita ada di link ya, ada di komen di YouTube kita. Oke, mungkin konten ini cukup Pak hari ini untuk per hari ini. Dan kita akan ketemu minggu depan. Ya, ntar kita akan bahas saham sesuai dengan tema kita track and adjust. Kita akan ikuti dan sesuaikan. Oke, sampai ketemu lagi di Fitstock Track and Adjust. AI yang mikir, kita yang cuan. Oke Pak. Thank you. Bye-bye. Bye.